Ia dah lehu menurut lang kita, bukan menurut lun. Ilun hana kita. Hana marang ilun. Lun baca lang kita semayang lehu semayang Jumaat lebo hukum. Sah Jumaat secara yakin, mana yakin dhamin. Tazam Jumaat kasah haram semayang lehu. Yakin hana sah wajib semayang lehu. Ragu antara sah dengan sah sunat semayang lehu. Dalam posisi wajib dan sunat jid berjamaah jid hana kita. Bina kita kalau baca hana kita semayang lehu Jumaat berjamaah. Buh dasar wajib karena yakin hana sah Jumaat. Buh dasar sunat karena ragu tentang sah Jumaat. Yakin sah haram hana semayang berarti sahabat. Yang atau kita kan pemikiran tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan sholat Jumat dilaksanakan pertama kali? Yaitu pada hari Jumat, hari keempat setelah Nabi di Kuba, sebelum sampai di Madinah. Nabi sampai hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam di Quba, berdirilah satu masjid, Masjid Quba. Jumat pagi Nabi bertolak dari Quba menuju Madinah, sampai di satu kampung Bani Salim, berhenti dia sholat di tanah lapang. Sholat di situ, tempat sujud Nabi itulah didirikan Masjid Al-Jumu'ah oleh Umar bin Abdul Aziz, mengambil barokah tempat sujud Nabi waktu sholat Jumat pertama kali. Di beberapa riwayat sholat Jumat lebih daripada 40 ke atas. Berdasarkan itulah mazhab Syafi'i mengeluarkan pendapat sholat Jumat tidak sah kalau kurang dari 40. Semuanya mesti muqim, bukan musafir, muqim semuanya. Kalau kurang maka dilaksanakan sholat zuhur. Lalu kemudian saya pakai mazhab Syafi'i dulu karena itu yang saya amalkan. Satu kampung itu tak boleh ada 2 Jumat. Makanya di Masjidil Nabawi zaman dulu semua Jumat dilaksanakan di Masjid Nabawi. Adapun masjid-masjid yang kecil-kecil lain itu hanya masjid saja. Masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, namanya masjid. Sedangkan masjid yang dilaksanakan sholat Jumat namanya Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Jami'. Jami' diambil dari kata jim, mim, a. Jami' Jumat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya Masjid Jami'. Itu sudah jadi populer di negeri kita Melayu, Masjid Jami'. Kuntu 1111 tahun 1111. Syekh Burhanuddin Kuntu, lebih tua daripada kerajaan Aceh. Aceh itu abad ke-13, 1200 sekian. Kerajaan Siak 1725. Wali Songo abad ke-14. Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Sedangkan Kampar Kiri itu lebih tua lagi, 1111. Masjid cuma satu, masjid induk. Sedangkan nampak macam masjid itu musola, surau. Surau untuk suku ini, surau untuk suku ini, surau untuk suku ini. Nanti sholat Jumatnya tetap di masjid induk. Itu contoh mazhab Syafi'i yang ada di negeri Melayu. Tidak boleh ada 2 Jumat dalam satu negeri. Mazhab Syafi'i. Lalu yang dilaksanakan kita ini sekarang banyaknya apa? Mazhab Hanafi. Jadi kalau di mazhab Syafi'i yang asli, maka selesai sholat Jumat itu dilaksanakan sholat zuhur. Masih dilaksanakan di Pandeglang, di Banten. Setiap selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi. Bingung jamaah kita yang baru pulang dari Pandeglang, nanya saya, ini aliran apa nih Pak Ustadz? Itulah mazhab Syafi'i itu. Karena sholat Jumat itu tak sah, maka tetap sholat zuhur. Kenapa tetap dilaksanakan sholat Jumat? Untuk menghormati Jumat. Tak tahu sah yang mana, maka setelah sholat Jumat mereka sholat zuhur lagi. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya nih Syafi'i tulen nih Pak Ustaz,
Mana pula tulen bercampur sama Hanafi. Karena ada kata mazhab Hanafi, kalau dalam kota itu banyak, tak terhindarkan lagi, maka sah. Masjid An-Nur, di depan Masjid An-Nur, Masjid Gunung Merah, di samping di belakang Telkom, masjid. Ada lagi banyak sekali masjid. Maka dalam hal ini, itulah hikmahnya 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, kalau kampung itu kurang jamaahnya 40, apa solusinya? Maka dia tetap laksanakan sholat Jumat, dia pakai mazhab lain selama tak keluar dari 4 mazhab. Kata Buya Hamka, kita ini Nusantara bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali, Maliki. Artinya mayoritas kita dalam beberapa amalan Syafi'i. Mana tahu di daerah pemukiman sana kurang, tetap laksanakan sholat Jumat asal menurut urf sudah. Karena kalau dikatakan tak ada Jumat, orang tak sholat sama sekali nanti. Sementara di situ orang perlu menyampaikan tausiah. Macam kami masuk ke pedalaman suku Akit di Sokop, suku Talang di Indragiri Hulu, itu bisa-bisa kurang. Maka tetap laksanakan sholat Jumat, sampaikan khutbah. Karena kalau tidak nanti orang tak dapat pencerahan, Islamisasi. Kalau ditunggu orang mukim, kami baru 2 hari di situ, kami tak mukim, musafir. Kalian aja lah sholat. Kita datang mau ngajak orang sholat. Kalau kita tak sholat, apa kata orang? Nah, oleh sebab itu, ikhtilaf antara ulama itu adalah sebagai rahmat, bukan hadis. Ikhtilafu ummati rahmat, bukan hadis. Itu kata-kata hikmah. Baik. Ini tentang masalah kalau kurang daripada 40. Mazhab Syafi'i saja yang mengatakan tak sah. Adapun mazhab lain, asal menurut urf sudah dianggap cukup ramai, ada imam, ada khatib, ada makmum, laksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang paling kuat menyatakan sholat Jumat wajib, dan apa yang telah wajib dalam jumlah jemaah sholat wajib 5 waktu, 1 imam, 1 makmum, maka berlaku juga pada Jumat. Sementara riwayat yang mengatakan harus 40 orang, ini sebenarnya dinukil dari kisah As'ad ibn Zurarah. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ini orang Ansar di Madinah. Waktu Nabi SAW menerima kewajiban Jumat di Mekah, maka beliau termasuk orang yang pertama mengumpulkan orang di rumahnya. Kebetulan berkumpul 40 orang, sama beliau 40 orang. Sebagian orang mengambil ini adalah syaratnya 40 orang baru bisa Jumat. Padahal pendapat yang paling kuat tidak. Karena kalau tunggu 40 orang belum tentu. Sekarang antum satu komplek mungkin cuma ada 20 rumah, tapi ada masjidnya, ada Jumat. Masa nggak boleh Jumat? Gitu kan? Yang benar adalah sebagaimana syarat Jumat, ya, sholat berjamaah, maka itu juga Jumat. Pernah ada orang, beberapa ikhwah kita yang kerja di luar negeri, di negara kafir, dia bilang sama saya ke sana kebetulan mampir, Ustaz, saya kerja di pabrik, ini negara non muslim, tidak ada sama sekali Jumat, soal 5 waktu pun tidak ada, masjid tidak ada. Apakah kami gugur Jumatnya? Saya bilang kalau ada pendapat mengatakan gugur karena tidak ada masjid. Tapi ada pendapat mengatakan tidak, tetap aja Jumat biar bukan di masjid boleh, gitu kan? Dan antum tetap bisa wajib kerjakan karena antum sudah jumlahnya lebih. Rupanya saya tanya berapa orang muslim, ada 5 atau 6 orang. Tapi yang lain tidak mau diajak sholat, Ustaz, cuma saya berdua ini selalu sholat. Baik, yang satu jadi imam dan khatib, yang satu jadi makmum. Jangan ketinggalan Jumat, karena ada ancaman hati akan dilalaikan kalau sengaja meninggalkan Jumat. Yang kedua, dilaksanakan di masjid. Jadi tidak sah menunaikan sholat Jumat dalam suatu bangunan atau jumlah atau juga halamannya yang selain masjid. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin tidak kepanasan atau kedinginan yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Ini pendapat ya. Saya sudah bilang tadi, ada pendapat lain mengatakan boleh Jumat di mana saja. Di mana saja, termasuk di tanah lapang segala macam. Kalau masjidnya tidak ada. Kalau masjid masih ada ya silahkan dan masih nampung. Kalau enggak maka enggak ada masalah. Diadakan Jumat di gedung-gedung kayak kita di kantor-kantor mungkin di Sudirman. Orang kalau mau keluar masjidnya jauh, tapi beling siapkan 1 lantai semuanya masjid. Maka boleh khutbah di situ. Ya.